Halo semuanya. Halo. Selamat datang nih di podcast baru kita. Apa namanya? Pulang aja. Oh, pulang aja. Sosokan kompak. Tapi Timingnya depan. oh iya, kalian ini chemistry-nya udah dapat ya. Kayaknya udah sering gitu podcast bareng kalian Di program yang lain. di program yang lain tanpa visual. Kali ini kita nyoba visual ya. Walaupun kita pura-puranya nggak tahu ada kamera di sana ya. Kita pura-pura nggak tahu ada kamera di Nggak ada sana. kamera di situ. Jadi kita nggak akan ngadep kamera. Tapi ini masih pilot project nggak? Masih pilot project. Masih pilot project di pulang aja. Tapi jangan salah dengar nanti malah jadi podcast kurang ajar. Apa-apa, biar kontroversial. Mungkin beberapa bahasannya nanti agak sedikit kurang ajar. Cuman yang jelas kita ini pulang ajar. Pulang aja. Pulang ajar. Kebetulan ya masih pakai kemeja. Jarang-jarang pakai kemeja. Dirapi-rapi soalnya mau ada videonya. Iya, akan kejutan buat kamu. ini tantangan kita adalah membeli kemeja sebanyak mungkin. Karena nanti tiap episode kemejanya udah pernah dipakai nih. Karena kita udah visual sekarang. Tantangan saya adalah berbicara di depan kamera. Langsung 180 derajat. Di situ lagi sialan Dan kameranya. nanti pakai kaos. Kaosnya kan bisa warna-warni polos gitu. Iyalah, boleh. Kalau kemeja mahal mas. Oh iya, semuanya mahal. Ya bebas sih mau Ini pakai. sebenarnya kostum ini hanya kebetulan aja, nggak direncanain. Kebetulan pulang emang beneran pulang ajar. Saya juga pulang ajar. Jadi Kamu pada kan- dasarnya Kalau saya pulang kantor. Pulang kantor. tapi masih dunia pendidikan gitu. Gimana nih? Apanya Ngapain gimana? kita? Ya, Ngapain kita harus ngumpul bikin beginian? Karena nggak ada kerjaan lain ya, kita tadinya mau bikin bengkel, cuman kan nggak ada yang cukup fasih di bidang otomotif. Iya. Ini adalah podcast aja gitu. Mau bikin lapangan pedal juga nggak ada Nggak kejar modalnya. Padahal balik modalnya cepat. Lebih cepet. Ya udahlah, kita bikin ini aja. Kita bikin yang bisa kita bikin aja. Oke. Podcast ini podcast pulang aja. Kenapa namanya pulang aja? Karena nama kita Take pulang podcast aja. ya pada pulang aja. Pulang aja. Jadi udah malam di sini. Ketika take ini waktu udah malam. Apa yang dibahas? Apa Adalah aja? hal-hal yang tidak santai, tapi kita akan bahas secara santai. Gitu. Ya disclaimer sesuai dengan latar belakang kita ya. Latar belakang, gitu. Perlu perkenalan diri dulu nggak sih? Nggak usah lah. Nanti juga Nanti kenal sambil sendiri. jalan aja lah ya. Nanti juga saling panggil, saling Iya. membuka spill. Nanti maksudnya biar yang nonton nih, yang nonton sih lihat kamera. yang nonton nanti bisa tahu, oh ini nih, ini yang backgroundnya ini tuh. Jadi kita tuh 3 background Ya. ceritanya. Background. Yang satu dari seni, satu sains, dan satu lagi adalah sosial. Sosial. Tuh, jadi SSS. SSS. Apa kita ganti aja sekarang namanya jadi podcast SSS. Podcast gitu. Kita bebas aja, mungkin akan seminggu sekali ganti nama, gimana nanti aja lah. Orang rada kikuk. Langsung masuk bahasan. Pantesan ini tiba-tiba ya satu pakai nasi, Kan cuma pulang satu pakai pulang pakai aja. kopi. Oh, Udah iya. santai-santai, nggak tahu konsepnya apa. Dia mah tiap hari setelah Waktu- gini dia waktu terakhir datang bahas konsep udah beres itu. Enggak ada konsep ini, nggak diobrolin. Cuman prepare aja. Prepare, dia kan yang prepare banget tuh mau gituan. bikin Twitter, oh, sampai pakai AI. Terima kasih AI. Kita memanfaatkan Anda, kami eksploitasi sedikit. Kayaknya perkenalannya atau pembukanya cukup dulu di situ kayaknya. Nanti kita bisa ngobrol sambil lebih jauh masalah perkenalan kitanya. Jadi nanti kita akan membahas hal-hal yang
sudah direncanakan sebelumnya karena sekarang belum menyiapkan apa-apa sebetulnya. Jadi ya anggaplah episode ini sebagai episode Pembuka. Mau diposting silahkan, tidak diposting juga diterima. Tapi ada bahasan nggak yang ini yang mau dibahas sekarang? Sekarang Ya, selain tadi pembukaan. sekarang Perkenalan. sih, tapi ya bebas mau buat posting nanti ya nggak apa-apa sih sekarang dulu. Nggak apa-apa, sekarang kita ini aja. Iya. Jadi yang pertama yang kepikiran adalah untuk hal yang relevan sama sosial, sama seni dan sama sains. Kepikirannya sih tentang waktu dulu, Bang. Tentang waktu. Berharap. Waktu. Ya memang kita kan ngobrolnya tidak materinya tidak santai, tapi kita ngobrolnya secara santai aja. Menang bari udut. Menang udah. Kalau itu mah boleh. Boleh, boleh aman. Oh, nggak akan kena itu gelar kuning. Kalau itu boleh. Oh ya udah, saya anugerahkan asbak. Oke, YouTube mantap. Emang ini bakal di YouTube ya? Di mana lagi? Saya aja nggak tahu itu bakal diposting di mana, tapi ya udah. Bang. Oke, kita Tentang waktu, kenapa Tentang tentang waktu. waktu? Ya karena di art ya sangat ini lah, maksudnya masih relate lah gitu sama sesuatu tentang waktu, tentang sains apalagi, bahkan sains itu menghitung waktu. mengkuantifikasi waktu. Iya. Dan di sosial ya bagaimana perkembangan waktu, kenapa bisa sampai, terutama kenapa saya orang aing sampai gue pengen gue-goean tapi gue ya. Kenapa saya ngambil waktu? Karena tadinya sempat kepikiran aja kita ini, kami bertiga di sini paling tidak sudah 4 dekade bernafas, Iya. kan? Sudah 4 dekade, mungkin lebih, sudah bernafas selama itu. Jadi, tapi kadang-kadang kepikiran, nah asa cikene, Asa apa? Apa? Asa chickennya. Chickennya itu apa? asa belum lama gitu. Oh, Asa sebelum baru aja kemarin teh kita ke Pangandaran. Udah ketemu lagi. udah ketemu lagi. Kayak baru cari nasi goreng lama. Enggak, kan dari SMA tuh ke sekarang tuh udah lumayan ya, udah lumayan lama lah. Ya, lebih dari 20 tahun. Udah 20 tahun. Dari setengah jalan dari Kebayang lebih dari 20 tahun. Iya, iya. Kita SMA. Lebih dari 20 tahun. ya, 20 lebih tepatnya 23 tahun. lebih lah. 23 tahun tuh kan kita lulus. Dulu. Ketemunya kan ya 24, 25 tahun. Berarti sudah seperempat Saya lebih abad lama yang lagi, lalu. saya udah hampir 28 tahun berarti. Ketemu dia. Jadi gini guys nih, Lihat kamera terus. jadi kita bikin ini bukan sekonyol-konyol, bukan maksudnya gini, bukan dengan background yang baru kenal 3 bulan, Iya. Meskipun di depan kamera chemistry-nya kelihatan nggak kompak gitu ya. tidak kembali. Tapi ya kebayang aja kita sudah puluhan tahun kenal tapi tetap tidak kompak. tapi so berani untuk bikin podcast bareng. Bahasannya berat lagi. Nekat banget gitu. Tapi ya maksudnya kan daripada bla-bla ya ngapain. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, dengan background ini pengen coba aja. Kayaknya belum ada nih yang mirip kayak gini, ada nggak sih? Ya, nggak tahu mungkin. Saya juga nggak pernah nonton YouTube sih sebenarnya. Gitu, nggak tahu ya ada apakah ada podcast serupa atau enggak gitu. Tapi ya Kayaknya kalau podcast mah banyak. ini kalau ada juga biarin aja lah gitu. Waktu ya. Jadi ya itu kita balik lagi ngebahas waktu. Dan Karena- kita nggak pakai ini ya, maksudnya mungkin kita akan Nggak pakai pakai sumber referensi atau skrip, tapi ya
ya ngobrol aja yang terlintas aja. terlintas. Ini bukan skrip loh ini. Ini cuman biar keren aja komputernya ada 2. Kelihatan nggak ini ada stiker sini? Jadi mungkin si pernyataan-pernyataan kita bisa salah pasti, bisa Iya. kurang tepat, tapi itu intinya obrolan lah sebenarnya. Mungkin Iya, bukan obrolan. ketepatan definisinya atau ketepatan apa ya maknanya ya. Iya, kita mah di sini cuman berdasarkan point of view gitu. Ya, dan itu juga personal gitu. Dan kayak apa ya? Hanya kebetulan backgroundnya yaitu yang satu art, yang satu seni. Tapi Ya, ya dari sains gitu. dari ngomong-ngomong tentang waktu dan juga perjalanan ya kita bertiga, sebenarnya cuma bukan bertiga aja, tapi banyak juga kan ya teman-teman kita juga di semasa SMA yang sekarang masih berhubungan gitu. Dulu juga pertemanan kita kan awalnya sebenarnya ngobrol, cuman kan tidak didokumentasikan. Iya. Nah itu juga waktu, terus sharing berjalannya waktu, hal-hal mungkin dulu yang zaman kita di 90-an akhir sampai 2000-an awal kan, di fase sekolah menengah itu. Jadi ya pada saat itu ngobrolin yang pada saat itu gitu. Orang inget dulu teh kita sering ngobrolin ya satu mungkin yang orang inget sih ya kecengan lah ya, itu pasti kecengan. Apa itu kecengan? Apa kecengan? Sekarang anak-anak sekarang gebetan. Terus musik yang relate sama itu gitu. Terus juga cita-cita atau mimpi, keinginan yang pengen dicapai waktu itu kan. Sampai hal-hal yang mungkin apa ya, rencana setiap minggu mungkin ya, atau setiap hari lah, besok ngapain ya gitu, besok dari hal-hal remeh, bercanda segala macam, sampai naik ke wilayah ke tingkat yang mau kuliah di mana, mau jadi apa, mau kerja apa nanti gitu. Sampai sekarang kita duduk di sini bareng-bareng ngobrol tentang apa yang jadi latar belakang kita yang udah berbeda gitu. Karena sejak kuliah ya kita menempuh jalur yang berbeda-beda kan. Dulu mungkin kita nggak bisa ngobrol karena nggak bisa ngobrol tentang ini kan ya, zaman kuliah kan. Jadi ya paling apa sih pengalaman waktu kuliah kan gitu. Ya, Di kuliah. kalau kuliah mungkin sibuk masing-masing. Jadi Sibuk masing-masing. kita ketemu lagi itu setelah lepas dari sekolah kan. Sekolah kuliah gitu. Ya kuliah kan masih ketemu lah, masih kita berapa Ya, bulan lah gitu. Beres kuliah itu Oh enggak, kuliah fase masing-masing. fase kuliah kan masih ketemu, masih Masih, tapi kan cuma beberapa ya paling berapa bulan sekali gitu. Iya jauh waktu. Anda di atas, Anda di mau hampir keluar kota. Kuliahnya kan jauh kita. Tapi tetap lah, maksudnya masih ketemu gitu. Ya. Dan cuman yang diobrolin kan ya pengalaman kita di kampus masing-masing kan. Terus lepas kuliah jarang ketemu karena sibuk masing-masing mengembangkan diri. Ketemu lagi udah pada punya anak. Enggak juga. Saya datang ke kawinan Anda berdua ya. Perasaan aja datang ke kawinan kalian berdua. Enggak, itu pas kawinan orang kan anak lu teh ini pecah ketuban Bro. nggak bisa itu karena di rumah sakit nelfon. Pas hari eta kan Lu tuh yang di taman kubu gitu. iya kan mana nelfon penting-penting itu bisa datang gitu. Itulah. Terus gimana? Dia juga nggak datang ke nikahan Sigit dia. Ngurusin yang kesurupan. Jauh ke Jakarta. Jauh. Ya setelah kita mengembangkan diri masing-masing, di satu titik kita ketemu lagi pasca Covid ya, 2019 lah. Itu dulu Ya sebelumnya lah. sebelum Covid lah. Covid. Kenapa? Iya, pra-Covid ya, sebelum Covid. Terus sampai sekarang ada di sini. Agak intens ya. Agak Selain- intens terus. Nah itu obrolannya udah beda dengan masing-masing latar belakang yang sudah berkembang gitu. Ketika sempat lama nggak ketemu,
ketemu lagi udah pada pinter. Sebenarnya kita tidak pernah membayangkan Kenapa? kamu akan sepintar ini. Kenapa kalian ini jadi pinter sekarang? Iya, tapi orang sih sebenarnya apa namanya, memang menyadari itu gitu, menyadari kalau wah udah jauh berkembang ya gitu kita sendiri. Maksudnya ngobrolnya udah jauh, pengalaman kerja atau yang lain-lain. Masing-masing kan punya sejarahnya. Maksudnya teh ketika SMA masih sempat ketemu, tahu kan kesehariannya kayak gimana, tahu mata pelajarannya sama. Tahu gaulnya sama siapa, siapa. obrolannya kan seputar itu. Kuliah kan udah mulai banyak referensi di luar teman-teman yang biasa ngumpul kan, pengalaman-pengalaman yang saling datang gitu kan. Apalagi setelah beres kuliah, kerja, keluar semua, keluar, masih jauh. Ya sempat ke Bali kan, di situ nggak ketemu setahun. Kurang lebih sempat di Cianjur, di Bogor, terus balik lagi ke Bali. Nah, setelah pengalaman itu ya, Kurang kamu? Lu kan gue yang jemput di Bali. Itu yang nggak bisa diceritain. ngomongin waktu balik lagi, Ya. definisinya apa waktu? Aduh. Gak maksudnya. Biar kita iya. paham dulu apa itu waktu. Ya maksudnya kenapa terlalu relatif gitu, kenapa sampai ada orang yang bilang kalau misalnya apa sih, kalau waktunya baik gitu itu tuh kerasanya cepat. Kalau misalnya lagi jelek kok cepat banget waktunya, lama banget gitu. Oh, sama orang jelek. Lama banget kerasa. Iya. Nah, fakta menarik sebetulnya besar ke orang kuliah. Kan kalau di jurusan orang kuliah itu waktu itu pasti dipakai hampir di semua perhitungan. Fisika ya. Fisika. Tapi ketika dosen Tahu kan dia. Kan harus membuka ini. Tapi ketika dosen orang ngomongin definisinya kan rata-rata kalau di ilmu pasir itu diawali dengan apa definisi. Ya Batasan. paham dulu kan konteksnya, batasannya gitu kan, ruang lingkupnya gitu. Jadi definisi di situ gitu. Tapi menariknya ketika dosen orang ngomongin definisi waktu, semua kan berargumen waktu itu ini A, B, C. Nah dosen itu bilang, saya kita waktu apa? Dosen itu tuh. Karena memang waktu itu didefinisikan berdasarkan opini masing-masing. Iya. Saintis itu menemukan, kan kalau sains itu kan kesepakatan. Jadi kesepakatan para saintis mendefinisikan ini sepakat, itulah jadi ilmu pengetahuan gitu ya. Tapi ketika bahas waktu banyak yang tidak sepakat gitu. Jadi kalau yang ini waktu itu ini definisinya, yang ini definisinya ini. Nah, tidak menemukan satu kesepakatan gitu. Makanya kalau dicek di AI sekarang atau di buku referensi, banyak definisi waktu itu akan beda-beda Sesuai konteks mungkin. sesuai konteks. Nah, Jadi dari seni waktu itu Pasti lebih lebih subjektif lagi kan. deadline. Waktu Deadline, kan. bisa. Deadline untuk berkarya kan itu. Waduh, waktu cepat banget. Bener, bayar cicilan. Itu mah gak usah di art itu mah. di saya juga dapat gitu. Nah, itu mungkin kesepakatan. Kesepakatan. Itu disepakati antar bidang. Iya, waktu di seni ya, karena seni sangat subjektif banget kan, gimana senimannya, gimana, dan itu kan dihargai ya, pendapat seniman itu juga statement pribadi kan, statement personal dari mereka. Tapi salah satu yang lamun orang gitu memaknai waktu ya sesederhana itu unbreakable things lah gitu, sesuatu yang nggak bisa di unbreakable gitu. Nah akhirnya kalau sebagai visual artist ya gimana kita memaknai
makna itu tadi gitu ke dalam bentuk karya-karya. Atau misalnya pandangannya yang paling terkenal lah yang ngomongin tentang waktu kan Salvador Dali itu. Yang kalau lukisan teman-teman mau bisa lihat tuh yang jam meleleh dan segala macam itu kan dia ngomongin tentang waktu gitu. Dia punya statementnya sendiri gitu. Dan ya nggak harus kesepakatan kalau dalam seni, lebih ke apa sebutnya toleransi yang menerima aja gitu. Ya menurut Mas Dali apa? Oke. Keren juga menurut Mas Dali. Menurut Mas Van Gogh gimana? Oke. Gitu. Ekspresi masing-masing aja. Iya. Iya kan sebenarnya itu kan ngomongin opini masing-masing gitu kan, memaknai waktu itu apa gitu. Terus kemudian dia ungkapkan sesuai dengan definisinya sendiri, opininya dia gitu ya, backgroundnya dia gitu, memaknai itu. Tapi kan kalau di ilmu pengetahuan, waktu itu kan harus didefinisikan untuk kesepakatan agar jadi ilmu pengetahuan. Karena ada standar yang harus dicapai kan. Gitu. Jadi kan ketika kita ngomongin waktu ada batasannya, ada ruang lingkupnya gitu kan. Ada yang memang jelas gitu, tapi kan memang susah definisikan waktu itu. Kalau kita ngomongin gini aja, elektron, proton tidak terlihat, ini ngomongin atom gitu. Tapi ketika penelitian ditemukan nih, oh ini ada elektron, oh ini yang disebut proton, ini ada yang disebut nukleus gitu ya, inti. Secara kasar mata nggak kelihatan, tapi menurut penelitian itu ditemukan. Tapi ngomongin waktu sulit. Paling mentok bisa membatasi, oh detiknya segini, menitnya segini, menghitung perubahan. Ya kan, kalau waktu itu kan menghitung perubahannya aja gitu. Walaupun ilmu pastinya sains juga, misalnya rotasi bumi, Tahu. pada tahunnya sehari semalam kan, Ya, 24 jam. Padahal kan secara tentu. realnya juga nggak tepat 24 jam, 23 sekian kan. Nah itu kan aja masih relatif, dan mungkin setiap putaran mungkin beda, nggak selalu sama kan, nggak gitu. Kalau relativitas waktu itu bisa dilihat dari itu juga nggak sih? Misalnya kayak penggunaan penanggalan gitu. Kan kita pakai Masehi. Ya. Kalau kita Muslim pakai Hijriah, itu aja kan ada perbedaan tuh. Ya. Itu juga bentuk relativitas waktu juga. Iya, bukan relativitas waktu itu mutlak, cuman kita menandai perubahan. Satu secara kalender matahari, satu kalender bulan gitu. Ya kan waktu mah mutlak, dari awal dia itu terus berjalan tanpa henti gitu. Dari awal penciptaan gitu. Dari awal penciptaan kan berpendapatnya gini kan, kalau ngomongin sains. Oh iya, maksud Tete ini bukan relativitas waktu. Maksud Tete itu adalah bentuk dari apa ya mungkin ya? Jadi ketidakmampuan manusia untuk mendefinisikan dengan pasti gitu. Iya. Ya kan yang kita pakai penanggalan ya. Kalau kita ngomongin penanggalan kan yang dipakai Gregorian ya sekarang. Gregorian tuh coba kalian cari. Maksudnya baru berlakunya tahun berapa sih? Nggak dari tahun 1 dong gitu. Kan tahun 1 itu, 1 Masehi itu kan ketika ada penetapan bahwa ini tahun pertama. Nah, sebelum tahun pertama kan bukan tidak ada kehidupan, ada kehidupan yang disebut dengan sebelum Masehi. Akhirnya dilabeli sebelum Masehi. Dilabeli sebelum Masehi itu. Jadi nggak ada ini kan, maksudnya kalau kita teman-teman yang ngajar di tingkat dasar, ketika kita ngomongin bahwa ini tahun 2025, ya, anak-anak itu percaya bahwa oh dunia ini baru ada 2020. Wah, itu bukan pendidikan dasar, itu ada yang komen di IG kayak gitu. Umur bumi itu baru 2000 tahun loh. Ya, itu kan berarti kan memang tingkatnya. Nah, ini kan di pendidikan dasar itu wajar ya, maksudnya ketika anak kelas 1, kelas 2 berbicara tentang itu. Nah, kemudian dijelaskanlah mungkin sama guru-gurunya bahwa penanggalan, dan ini kan kompleks untuk anak kecil, untuk kelas 1, kelas 2 SD itu kompleks lah. Kalau ngomongin penanggalan kartu Masehi itu sejarahnya begini, sebelum itu tuh ada kehidupan. Nah, terus sebelum kehidupan
tanggal 1 Masehi tahun 1 Masehi itu yang punya tanggal siapa? Kan ya maksudnya kan kebingungan ya, maksudnya untuk manusia yang ada di 2025. Iya. Apalagi untuk anak-anak gitu. Belum itu tuh dihitung dari sisi keperadaban manusia. Di beberapa dinasti yang berkuasa di berbagai daerah juga dia punya penanggalan sendiri ya. Iya. Jadi kan balik lagi, penanggalan itu kan cara manusia menandai proses perubahan dari satu masa ke masa gitu ya, atau dari satu waktu ke waktu gitu. Nah, untuk mendefinisikan tadi waktu itu kan semua orang tidak bisa gitu ya. Tapi semua sepakat bahwa waktu itu muncul ketika penciptaan. Penciptaan alam semesta. Penciptaan alam semesta, karena sebelum alam semesta ada, mungkin waktu itu belum ada. Iya. Bukan belum ada ya. Makanya ini kan Kita harus titik nolnya. Iya. ranah berpikir yang di luar kapasitas manusia Iya. gitu ya. Maksudnya ketika belum penciptaan apakah ada waktu? Atau tidak ya. Itu kan tidak bisa dibuktikan apa-apa. Tapi yang disepakati ya sudah, waktu itu muncul ketika awal penciptaan. Makanya dihitunglah, penciptaan alam semesta itu menurut hasil penelitian itu misalkan 19 miliar tahun yang lalu atau berapa miliar tahun yang lalu. Nah, itu kan hanya upaya orang-orang, Karena itu juga pasti bentuknya perkiraan kan. Ya. karena susah untuk dibuktikan. mungkin yang paling familiar tuh dilihat dari jejak karbon itu ya, dari jejak sesuatu karbon, gitu kan. Ya yang seperti itulah gitu. Nah, waktu itu dari ketika awal penciptaan sampai sekarang itu kan tidak pernah berhenti. Dia akan terus sepertinya sepakat akan menuju akhir. Jadi Iya. ada titik start, ada Titik akhir. finish, gitu. Nah, kalau penanggalan dari sisi sosial itu kan ada ini tuh apa saja sebenarnya yang mempengaruhi ini Sisi sosial. Oke. aspek sosial tuh. Misalnya kan ini di Nusantara lah atau di Indonesia nu orang apa tuh salah satunya ada dinasti Sanjaya yang bikin kalender gitu ya. Terus misalnya di Amerika Latin ya itu ada suku Maya gitu ya. Terus di mana lagi ya? Kalau suku Maya mah berakhirnya tanggalnya 2012. 2012. Itu udah game over. Berarti ada pengaruh juga terhadap kepercayaan lokal kan? Iya, kepercayaan. Kalau misalnya kita nih di Tanah Sunda kan istilahnya ada kalaider. Penanggalannya kayak gitu. Mereka punya perhitungan sendiri, tapi kan biasanya setiap peradaban dan orang-orang yang saling berinteraksi gitu, menjadi sebuah komunitas sosial itu kan perlu penanggalan tuh untuk apa ya? Untuk menyokong aktivitas kebudayaan mereka gitu. Dan itu juga mungkin ya apa? Peribadatan mungkin. Iya, misal kebudayaan apapun, apakah entah pemujaan, entah itu misalnya kalau misalnya di kawasan pertanian berarti jadwal panen kayak gitu kan itu perlu ada penanggalan. Mereka pasti menciptakan itu. Dan kalau misalnya yang kita pakai sekarang justru malah yang menciptakannya itu kan adalah kayak semacam pendeta kalau nggak salah Gregorius itu kan, makanya kita pakai kalender Gregorian. Dan itu tuh kalau kita telaah lagi ada sebatas waktu itu yang dihilangkan. Ada beberapa tanggal tuh yang dihilangkan untuk supaya jadi Gregorius. Gregorian yang sekarang dipakai gitu. Pas ya. Siklusnya tepat gitu ya. Supaya dianggapnya siklusnya tepat. Nggak tahu, mungkin di masa depan akan ada penanggalan yang akan lebih disepakati oleh dunia gitu kan, kita nggak tahu. Karena kalau nggak salah dulu tuh saya sempat baca itu sampai 13 bulan. Ya sempat ada 13 bulan ya. 13 bulan, 15 gitu. Ya makanya kalau kita ngomongin atau sama ini juga perhitungan kabisat ya. Kabisat itu hitungan 1 hari 2 hari doang kan. Ya. Tapi kalau misalnya kita perhatiin dari nama bulan aja, March itu artinya kan yang awal. March itu dari artinya awal. Ada pada satu waktu bulan 1 itu bukan Januari, tapi Maret. di March. Tapi di Maret. Kalau bahasanya Maret. Nah,
akhirnya ya itu ada perubahan sosial lah kalau misalnya kita ngomongin sosiologi gitu ya. Yang paling gampang mah kalender akademik. Yang dulu pernah kalender akademik itu Januari sampai Desember. Ya. Nah sekarang kan Pertengahan. Juli, ya. Nah itu di ini kayaknya itu di luar negeri gitu juga nggak? Kalau di luar negeri itu awal tahun ajaran itu awal Januari. Awal Januari. Nah di kita itu kenapa Juli startnya? Mungkin disamain sama Liga Italia. Kayaknya pernah dibahas ya. Pernah ngebahas yang ada satu angkatan yang lebih dari 3 tahun karena penyesuaian kalender akademik itu. Anak kayaknya waktu itu pernah ngebahas Ya, kenapa saya jadi lupa. Juli gitu. Ya, saya lupa itu. Oh ya kalau kita sih kalau agak sedikit lebih dalam, kita pernah ngebahas ini sebenarnya tentang dilatasi waktu kan. Ya. Kalau waktu kita ada pembahasan yang lebih mendalam, tapi di program kita yang lama, Iya. di program kita cari aja lah nanti. Obrolan bagong. Obrolan Ya, apalah gitu. ini mungkin udah mendekati akhir juga dari si Oh ya udah, waktunya episode harus kita pokoknya nggak akan sampai beres lah. Pokoknya setelah kita habis, waktunya ya udah. Mau ngegantung, mau apa? Jadi di Indonesia sendiri itu aja kita udah ada beberapa penanggalan ya. Ya. Penanggalan. Selain Masehi yang dipakai, ada Hijriah, ada juga Saka di Bali, ada juga yang di Jawa yang Pon Wage gitu ya. Oh ya. Pon Wage itu. Jadi ya belum tahu yang misalnya di Papua, di Kalimantan mungkin di suku Dayak ada lagi. Itu punya begini. Gitu. Ya gitu tentang waktu. Memang bahasannya memang maksudnya kalau kita punya ini kita kan terbatas waktu juga buat podcast ya. Gitu. Jadi kita membatasi juga. Memang ini soal waktu ini agak apa ya? Terlalu abstrak. Asing apa sih? Yalah. Tutup. Kita tutup aja. Jadi kalau misalnya kalian ini yang denger ini punya definisi sendiri tentang waktu ya bolehlah ditulis di komentar ya. Atau tadi tuh ngaco tuh omongannya harusnya gini ya boleh Apa? Kita sangat terbuka. ditulis aja di komen tapi setelah subscribe. Oke, gitu aja lah. Ya. Nggak usah penutup lama-lama kali isi itu juga tergantung ya. Oke. Pokoknya nanti kita ketemu lagi Di episode berikutnya. Berikutnya. Ya. Ini sih bersama kita nih gitu. Nggak usah lah ya. Oke. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Bye.